Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Askanida dengan NIM 030. Di sini saya akan mengerjakan tugas live coding PWD. Di sini saya akan menampilkan terlebih dahulu ketentuan tugasnya. Ada beberapa ketentuan tugas di sini. Namun karena sepadanya error, jadi saya sudah salin sebelumnya ketentuan tugasnya di notes. Untuk ketentuannya ada sebagai berikut. Ada ketentuan halaman pertama itu untuk menampilkan daftar kategori. Halaman kedua itu menampilkan produk untuk kategori yang dipilih di halaman pertama. Halaman ketiga menampilkan seluruh informasi detail mengenai produk tersebut. Halaman keempat adalah halaman di mana shopping cart tersebut. Halaman ini menampilkan semua produk yang akan dibeli beserta informasi jumlah, subtotal, dan harganya. Untuk file SQL-nya sudah diberikan di Spada dan saya sudah download dan sudah saya simpan di di tugas PWD. Ini sudah ada filenya. Kemudian selanjutnya kita akan menyalakan XMPP-nya terlebih dahulu. Kemudian ke php-admin untuk mengimpor data yang telah disediakan atau mengimpor data SQL-nya. Kemudian kita pencet new untuk memberi nama dan menyimpannya dengan ny. Kemudian impor lalu kita pilih di bagian folder yang akan kita gunakan. Ini foldernya, ini filenya, lalu kita oke dan kita import. Kita tunggu karena sedang diproses untuk diimpor. Setelah berhasil diimpor, kemudian kita cek terlebih dahulu karena sudah ada semuanya. Kita akan lanjut ke VS Code-nya. Kita open folder, kemudian tugas. Di sini sudah ada file SQL-nya. Kemudian kita akan pertama-tama akan membuat file koneksi untuk menggabungkan antara SQL-nya tadi dan kode yang akan kita bikin. Selanjutnya kita akan mulai dengan php, kemudian ada host, kemudian ada user, kemudian ada
Password. Password ini dikosongkan karena dia biar bisa diisi sesuai keinginan. Dan database-nya yang kita simpan tadi NWine. Kemudian untuk mengkoneksikannya dengan cara menggunakan MySQL Connect dan menuliskan dolar yang kita udah tuliskan di atas. This user has dan terakhir adalah debit. Kemudian kalau kita membuat if di sini, kalau koneksinya gagal, koneksinya gagal, uh, sesinya akan berakhir. Connect error. Kemudian ini cukup untuk file koneksinya. Yang ini kemudian ke halaman selanjutnya, yaitu di halaman pertama ini adalah kategori. Kita akan membuat file kategori.php. Di halaman kategori kita juga menggunakan tag PHP terlebih dahulu. PHP dan nutupnya. Kemudian ada session start untuk memulai setiap sesinya. Kemudian ada include koneksi untuk menggabungkan antara file koneksi tadi dan yang di data ini. Kemudian ada query untuk mengambil data yang ada di SQL-nya tadi dengan perintah select from categories. Kita cek apakah betul dari file kategori. Ya, ada file kategoris. Kita ambil dari sini. Ada kategori ID, kategori name, description. Kemudian untuk resultnya, result itu ada dari MySQL query, dari koneksi, dan juga dari dalam query. Kemudian selanjutnya ada tag HTML-nya. Di sini kita akan menyimpannya dalam daftar salah apa ini ya?
daftar kategori. Kemudian di sini kita akan menuliskan H1-nya dengan daftar kategori produk. Kemudian untuk tulisan di bawahnya itu kita menggunakan paragraf itu perintah untuk klik kategori untuk melihat produk yang tersedia. Kemudian untuk selanjutnya ada bagian bagian pentingnya atau di tabelnya kita akan mengisi di sini dengan TR which color light gray. Ini supaya di judulnya itu kelihatan bedanya antara judul tabel dan isi tabelnya. Kemudian ada TH, ada tadi kategori, kategori ID, kemudian ada kategori name, yang terakhir ada description. Lahir TR-nya. Kemudian di sini kita cek dulu apakah benar sesuai dengan perintahnya. Halaman berikutnya menampilkan kategori sesuai dengan yang di sini tadi. Ada kategori ID, kategori ini dan description. Kemudian sudah, lalu untuk cara mengambilnya itu menggunakan tag PHP dan penutupnya sebentar, tag PHP while untuk perulangan itu menggunakan while, dan di dalam while ada row, lalu MySQL esok untuk membaca tiap barisnya. Besok. Kemudian untuk TR lagi, kita butuh TR dan TD kita tuliskan di sini untuk menuliskan atau mengambil row di bagian kategori ID.
Kemudian selanjutnya ada TD untuk ke link atau ke halaman selanjutnya. Kan halaman pertama untuk ke halaman selanjutnya, halaman kedua. Itu kita menggunakan TD ini untuk ke produk.php. Kemudian apakah ini sesuai dengan kategori ID yang kita masukkan? Kemudian jika iya, dia akan mengecek baris atau row bagian kategori ID. Selanjutnya ada yang perlu dicek lagi yaitu bagian row name. Row kategori name. Kemudian ada TD lagi untuk menuliskan description-nya dengan row description. Diakhiri TR dan diakhiri dengan PHP manualnya PHP. Karena tadi harus dibuka dengan PHP while dan ini diakhiri dengan manual PHP. Untuk kategori high ini, terus kita lanjut ke halaman produk.php. Karena di sini tadi sudah menyantumkan ke halaman kedua yaitu produk.php. Di produk.php kita juga mengawali dengan tag PHP dan ditutup tag PHP ya. Lalu ada session start, untuk memulai sesinya. Kemudian ada input koneksi untuk menyambungkan antara koneksi SQL dan kodenya ini. Untuk halaman kedua ini, tadi kan ini halaman kedua terbuka karena dipencet halaman pertama. Dan di ketentuannya di sini adalah halaman kedua menampilkan daftar produk untuk kategori yang dipilih dari halaman pertama. Halaman ini menampilkan informasi produk ID, produk name, unit price, serta apabila produk name diklik akan menuju ke halaman ketiga. Berarti di sini kita menggunakan dolar kategori ID sama dengan dolar get kategori ID. Kemudian untuk query-nya itu ada select produk ID, produk name, unit price. Coba kita cek lagi. Apakah sesuai dengan yang di produk. Terus ada unit price. Oke. Selanjutnya jadi unit price from
Ada tabel products, where kategori ID sama dengan roller kategori ID. Kemudian untuk resultnya, SQL SQL query dari dollar koneksi sama dollar query. Selanjutnya ada query lagi. Kali ini tapi untuk query kategori. Untuk query kategori menggunakan perintah select kategori name from kategoris yang kategoris tadi, where kategori ID, oh my God, kategori ID sama dengan kategori ID. Untuk where kategori ID sama dengan kategori ID yang kita klik sebelumnya tadi. Kemudian untuk kategori resultnya, MySQL query, MySQL query itu dari eh koneksi dan query kategori. Untuk kategorinya, ini menggunakan MySQL fetch asok untuk melihat atau mengecek tiap barisnya. Cuman get result. Cukup ini untuk PHP-nya, kemudian dilanjutkan dengan daftar HTML-nya. Di sini karena produk, jadi kita tuliskan di sini daftar produk. Produk untuk title-nya juga daftar produk kategori. Produk kategori diambil dari yang tadi udah kita pencet, jadi pakai PHP. Kemudian kategori kategori selanjutnya kategori name, kategori name. Selanjutnya ada petunjuknya atau href-nya, ada pakai href untuk menunjuk untuk kembali, karena dari sini kan misal kayak nggak jadi milih dari yang kategori ini, bisa kembali ke pilihan awal tadi, berarti di
kategori .php untuk kembali ke daftar kategori. Selanjutnya ada tabel. Selanjutnya di tabel ini kita beri border dan cell padding untuk eh, jarak antar tulisan dan tabelnya itu biar ada jaraknya, jadi biar jelas dan lebih rapi. Di sini kita ada TR dengan background color yang sama dengan tadi, yaitu light gray. Dan di dalam sini ada tiga tabel ke bawah, yaitu ada produk ID, kemudian ada produk name, dan terakhir ada unit price sesuai yang diminta di halaman kedua. Di halaman kedua tadi karena dimintanya adalah produk ID, produk name, dan unit price. Jadi kita hanya memakai itu dari tabel products. Kemudian setelah ini kita menggunakan tag PHP untuk perulangan. Sama seperti tadi menggunakan while untuk perulangan. Dan row adalah MySQL asok untuk mengecek tiap barisnya. Result. Resultnya. Kemudian kita buka lagi TR-nya. Dalam TR masih ada TD seperti tadi untuk mengecek juga row-nya, produk ID untuk ID produknya, produk ID, kemudian ada TD untuk ke halaman selanjutnya, ke detail produknya, produk PHP, kemudian apakah benar ID-nya sama dengan yang dipencet atau dengan row produk ID-nya. Produk ID. Sebentar ini tadinya. Nah, gini aja. Nah, untuk ini tadi. Dan apakah row-nya itu dia baca row juga untuk
Product name. Oh, ada satu lagi untuk unit price-nya. Ini juga sesuai enggak dengan yang ada di SQL tadi. Unit price. Datanya diambil dari SQL tadi. Kemudian ditutup dengan TR yang ini. Kemudian table. Dan sebelum diakhiri table, kita tutup dengan PHP and well untuk mengakhiri perulangannya. Kita cek apakah masih ada yang error karena di sini merah. Cek kenapa di unit price-nya dia. Oh, di sini kita kurang kasih row. Dia tidak membaca, dia nggak tahu harus membaca bagian apa. Terus membaca di row bagian unit price. Sudah tidak ada yang merah. Selanjutnya, karena kita tadi udah membuat ini petunjuk untuk ke detail produk, kita akan membuat halaman ketiga dengan file detail produk. Sama seperti yang kita tuliskan di sini tadi. Detail produk. Detail produk kita juga mulai dengan tag PHP. Kita akhiri dengan tag PHP. Kemudian ada session start untuk memulai sesinya. Kemudian ada include koneksi seperti tadi. Koneksi PHP. Maaf, ini harusnya seperti ini. Koneksi PHP. Kemudian karena tadi habis dari produk dan itu kita menggunakan ID yang kita ambil sebagai file yang akan kita cari menggunakan ID. Dan di produk tadi kan ada banyak. Nah, kita akan menampilkan semuanya di sini karena di halaman ketiga ini di ketentuannya adalah menampilkan seluruh informasi detail mengenai produk tersebut. Apabila diklik, terkirim ke shopping cart. Bertujuan tersebut pada bagian bawah terdapat halaman bawah halaman terdapat form bertujuan untuk memasukkan produk ke yang akan dibeli dan seluruh informasinya. Dan di seluruh informasi itu, di dalam produk itu ada product ID, product name, supplier, kategori ID, quantity per unit, unit price, unit in stock, unit on order, reorder disk sama discount. Berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 uh, kolom ke bawah untuk di tabel produk ini. Terus kita arti karena tadi dipencetnya di bagian produk dan mengarah ke sini. Di produk tadi kita makainya
dari produk ID. Makanya di sini kita nulisnya produk ID. Untuk query-nya, kita menggunakan select from product where product ID sama dengan dollar ID. Kenapa ini enggak kayak tadi disebut satu-satu? Karena ini diambil semua. Kalau yang di produk tadi kita menyebutkan produk ID, produk name sama nama unit price karena yang diminta di halaman itu hanya tiga itu. Kemudian untuk resultnya atau hasilnya menggunakan MySQL query dari koneksi atau kita ambil dari SQL-nya tadi dan query yang kita tuliskan barusan. Untuk produk ini adalah MySQL ini it's as sock untuk membaca tiap barisnya. Untuk query kategori kita menggunakan perintah select kategori ID, kategori name from kita ambil dari kategori, cek dulu dari file categories. Jadi dari kategori ID, kategori name, kemudian descriptions. Sebentar. Berarti kita tadi menuliskan kategori name from file categories where kategori ID sama dengan produk kategori ID. Kemudian untuk resultnya, kategori result, kategori resultnya adalah MySQL query dari koneksi dan dollar query kategori. Kemudian untuk kategori di sini ada MySQL. So tidak pakai petik. MySQL fits a sock untuk mengecek tiap barisnya dan get result. Ini cukup untuk PHP-nya. Kemudian untuk HTML-nya
Kita di sini tuliskan title-nya adalah det- detail produk. Sini ada H1. Kita juga tuliskan detail produk. Kemudian untuk ini di bawahnya ada untuk huruf ini berfungsi untuk kembali ke kategori karena kalau dia ingin kembali biar ada tombolnya ke kategori kategori .php. Kita kembali ke kategori daftar kategori daftar kategori. Terus ada juga untuk ke produk. Kan ini kan digital produk, jadi kayak mau ambil dari produknya atau balik lagi ke kategori untuk ambil di kategori lainnya. Jadi produk PHP ini produk PHP untuk tanya dulu apakah benar kategorinya. Apa dia maksudnya pindah ke kategori yang beda dengan yang akan diambil sama dengan kategorinya ini adalah produk kategori ID. Kategori ID. Kemudian di sini adalah kembali ke kategori. Kategori selanjutnya ada kategori 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 name. Hmm. Selanjutnya untuk tabel sama seperti tadi kita menggunakan border 1 dan padding 5 untuk pengaturan jaraknya. Di sini tadi kan ada 10, berarti kita bikin TR 10. Di dalam TR ini nanti ada TH, jadi kita bikin, nanti kita copy paste saja. Di dalam TH ini tadi kan ada produk ID yang pertama ya. Di produk ID, name, supplier, kategori. Ya, oke. Jadi kita ubah dulu aja satu di produk ID ya. Di sini ada produk ID, ID. Di dalam produk ID ini nanti ada TD-nya juga untuk mengambil dari produk. Kemudian
produk ID, TR-nya, kemudian TH-nya, kemudian ada TD dengan, nah ini pantasan, ada yang hilang. Sebelum TD kita tutup. Dah, kita akan copy dari TH sampai TD, penutup TD, dan mengganti di dalamnya nanti ya. Tentuannya kita geser aja. Ya, bentar. Product name, supplier ID, kategori ID. Product name, supplier ID, kategori ID. Product name, lalu ada kategori ID. Kategori name atau kategori? Kita begini aja deh. Produk ID, supplier ID, kategori. Kategori aja lah ya, nggak usah kategori ID. Bis. Terus supplier ID, kemudian di sini kan kategori udah. Terus supplier, supplier ID, supplier ID, kemudian ada quantity per unit, quantity. Tulis masing lah ya. Quantity per unit untuk di sini. Quantity per unit, tapi ini tanpa spasi. Kemudian ada unit price, unit price, untuk unit price. Kemudian ada unit in stock, unit in stock.
STOCK, unit in stock. Tanpa pas unit in stock, kemudian unit on, apa ini ya? Wow, kenapa bisa digeser ya? Units on order. Units. Hmm, ya. Units on order nama reorder level reorder level Astagfirullahaladzim. Terus terakhir ada discontinued. Discontinued. Ya cukup kan. Kita gedein lagi. Kita cek dulu. Discontinue. Reorder level. Units on order. Units in stock. Unit price. Quantity per unit. Supplier ID. Kategori. Udah. Setelah tabel selesai, ada tombol untuk memesannya. Kalau H2 terlalu besar ya, kita pakai H3 aja. Tambah ke shopping cart. Ini sesuai petunjuk yang ada di sini ya. Ini di halaman ketiga, ini ke shopping cart. Di bawahnya. Selanjutnya ada form, karena ini bentuknya form. Ada cart PHP, ini untuk nanti kita bikin file ini agar bisa berfungsi. Metodenya adalah post. Ada input, ada input, tipenya ada hidden tersembunyi. Yang kita kan pencet-pencet tadi kan. Nah, hidden tuh kayak dia otomatis kepencet nanti gitu. Jadi ada hidden, dia hidden karena dia nggak perlu pencet itu. Karena dia udah kepencet atau terpilih otomatis kalau dia memencet itu. Namanya product ID dengan value. Nih, kita panggil PHP di sini karena agar kayak ya ini produknya yang dipencet.
Jadi kita tidak perlu memasukkan produk apa atau menuliskan produk apa, tapi sudah otomatis ter input karena dia udah menggunakan PHP. Kemudian ada kita copy aja. Ada input hidden juga, tapi ini dengan produk name. Karena di halaman ketiga itu nanti di halaman keempat atau di cardnya itu halaman ini menampilkan produk yang akan dibeli. Informasinya, jumlah, subtotal, harganya. Gunakan untuk sedia kembali ke shopping cart. User coba isinilah ya. Untuk halaman ini, shopping cart tersebut menampilkan semua yang akan diberi informasinya ini. Informasinya ini yang ada di halaman ke-4. Jadi kita menggunakan produk name juga. Untuk value-nya, ini produk name. Kemudian yang terakhir enggak terakhir sih. Ada untuk price-nya. Untuk price di sini ada unit price. Harganya berapa hmm, untuk menghitung berapa jumlah atau berapa total yang kita akan beli. Untuk label, di sini kita beri label untuk jumlah, kemudian ada input type-nya number. Jadi karena ini untuk menghitung berapa banyak yang akan kita masukkan. Ini menggunakan untuk minimalnya kita ada ini tidak menggunakan PHP karena kita menghitung jumlahnya atau memasukkan jumlahnya. Minimal pembeliannya 1 dengan value-nya juga 1 dan tidak boleh kosong. Kemudian ada button untuk submit atau untuk merekam semua yang telah kita masukkan tadi. Name-nya itu part untuk buttonnya tulisannya beli. Sudah. Bisa kembali. Karena ini tadi udah ke card kan. Card PHP dan kita belum bikin card PHP. Card PHP adalah file terakhir. Card PHP. Card PHP ini kita juga mengawalinya dengan type PHP dan ditutup. Kemudian kita mulai sesinya. Session start. Kemudian tidak menggunakan koneksi karena dia diambil dari detail produk tadi. Selanjutnya ada if. Di sini if-nya kita gunakan set
kemudian eh, session card, session card untuk sessionnya itu card, lalu kosong seperti ini. Kemudian kita buka lagi if-nya menggunakan iset, lalu ada pos untuk mengambilnya dari yang tadi add to cart, mengambil data yang kita sudah pilih di halaman detail produk tadi. Dan yang kita ambil ada tampilkan ID, kita cek lagi. Jadi halaman terakhir adalah tersebut telah menampilkan sama produknya. Kembali lainnya untuk ini kita oke. Berarti di sini ada ID menggunakan pos, lalu produk ID yang udah kita pilih tadi, kemudian ada name, nama produknya, kita juga menggunakan pos untuk produk, untuk produk name, kemudian kita copy aja ya, ada price, harga tiap produknya atau harga produknya, kemudian ada ini untuk mengatur berapa banyak atau jumlah yang kita inputkan. Kemudian ada if untuk session ada session juga, dan session untuk card ID, carton ID. Kemudian ada menggunakan session, lalu di session ini kita juga menyantumkan card ID ini ID dollar ID. Sini juga menyantumkan dollar ID dan juga berapa jumlah yang kita inginkan atau yang kita masukkan tadi dijumlah menjadi dolar. Untuk else-nya, else di sini ada session, kemudian card dan dollar ID sama dengan name, dollar name. Ini menunjuk ke, maaf, name menunjuk ke dollar name.
Kemudian ada price yang menunjuk ke harga atau ke dollar price. Kemudian ada jumlah yang kita masukkan di dolar ini. Kemudian kita tutup. Lalu untuk ini ada di future indication. Di sini kita mulai. Kemudian kita akhiri agar exit exit ada sesuatu tadi yang harusnya kita belum tutup di situ. Di bagian set ini harusnya ini belum ada tutup ya. Dan exitnya ada di sebelah sini. Setelah kita tutup exit, habis exit kita ada if lagi untuk terakhir kali untuk mendapatkan target untuk hapus jika ada yang akan dihapus, yaitu ID, kemudian dolar get, remove. Ada unset station card, kemudian ada dolar ID, session card ID, kemudian ada header untuk location dan di kartu PHP. Untuk PHP-nya cukup ini, lalu kita masuk ke bagian document HTML-nya. Kita akan masuk di bagian terakhir yang kita akan beri nama shopping cart. Di satunya kita tulis sama aja shopping cart. Selanjutnya untuk deskripsi di bawahnya kita buka lagi dengan PHP. Menggunakan if menggunakan FMP, kemudian menggunakan session. Di dalam sessionnya ada
Art. Lalu untuk penjelasan atau P-nya adalah jika belum ada itu empty, empty kosong itu keranjang masih belanja kosong. Bisa kosong, tapi kalau kita menggunakan itu kan PHP if-nya di sini kita menggunakan PHP else-nya dengan shell else kita ketahui lagi kita menggunakan sama border 1 dan child heading 5 untuk mengatur jaraknya. Lalu di sini ada TR, background color-nya sama, that is light gray. Kemudian ada apa aja di sini? Jumlah, subtotal, total harga. Nama ID, dan ini tadi kan kita menuliskan ID dan nama produknya. Nah, nih sekitar 5 karena ditambahi dengan jumlah. Lalu di sini kita tuliskan untuk TH-nya ada sekitar 5. TH yang pertama kita isi product ID, terus ada product name, kemudian ada harganya atau unit price, kemudian setelah harga ada juga jumlah, kemudian ada subtotalnya, subtotal, lalu ada, mungkin sudah ya. Oh, untuk pencet kembali tadi, jadi menggunakan atau ininya. Kemudian untuk selanjutnya kita menggunakan PHP, tag PHP lagi. Untuk menghitung totalnya. Menghitung totalnya. Kemudian ada for each session part sebagai dollar ID itu item. Kemudian ada subtotal itu ada item price kali dengan ada berapa item yang kita ambil atau kita tuliskan. Terus lalu totalnya
adalah sama dengan subtotal. Selanjutnya, untuk TR-nya kita tulis lagi. Untuk TD, ini ada ID, kemudian ada hitam, name, kemudian ada price, item price, item price. Kemudian ada juga di sini jumlahnya. Item itu selanjutnya ada lagi subtotalnya. Di subtotal karena kita menghitung lagi. Lalu selanjutnya ada untuk menghapus atau yang kita tuliskan di atas tadi aksi itu kita pakai href juga untuk remove. Untuk remove-nya ID-nya kita hapus. Untuk remove ID-nya kita hapus. Kemudian kita tuliskan di sini hapus ID. Ini di sini nggak perlu ya, karena sudah dituliskan di depan tadi. Di sini ada TR. Terus untuk sebelum kita tutup, setelah kita tutup, hapus, kemudian TR, terus kita tutup PHP-nya, atau kita enforce. Enforce-nya kita akhiri. Selanjutnya kita buka lagi TR-nya buat hasil atau tabelnya. Spin untuk menggabungkan beberapa tabel agak lebih. Nya 4. Untuk align-nya right. Kita bebetkan ke kanan aja. Terus kita tulis strong. Total harga. Kemudian total harga. DD bawahnya. Terus pen 2. Strong. Strong. Untuk ada ini.
Untuk menuliskan totalnya, INTR, dan tabel. Kemudian kita akhiri dengan tag php and if. Lalu kita spasi atau kita balik tanda terakhir dan balik lagi ke kategori .php. Terus untuk di sini kita atau tambah produk lain. Ya, sudah mungkin cukup segini saja. Untuk selanjutnya mungkin akan mencoba di bagian hasilnya atau hasil dari semua ini tadi. Kita buka dari ini saja. Localhost pwd tugas, apa yang tadi semuanya, tugas pwd, tugas pwd. Pertama kita akan ke kategori atau ke indeksnya. Untuk di kategori atau indeks ada seperti ini. Mungkin tidak begitu terlihat. Selanjutnya ada, sebentar ya. Untuk ini tadi karena dia error di bagian ini, barisan 8, itu ternyata saya salah masukkan. Yang harusnya produk, saya tulis produk. Sudah. Terus lalu mari kita coba lagi. Selanjutnya coba kita cek ulang lagi apakah sudah dari mulai dari indeksnya atau kategorinya, kemudian kita pencet, kemudian kita tambahkan, bisa untuk tambah produk lainnya, seafood, lalu ini, lalu misal 6, dan ada totalnya segini. Kita hapus, bisa langsung terhapus. Mungkin cukup sekian yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.